Nih saham Dada naik lebih dari 100% gara-gara katanya ada isu backdoor listing. Backdoor listing? Apaan tuh, Den? Ini tuh lagi ngetren tuh sekarang. Jadi backdoor listing itu bisa dibilang dalam tanda kutip jalan pintas buat perusahaan masuk bursa tanpa harus lewat IPO. Biasanya mereka harus mengakuisisi atau diakuisisi emiten yang udah tercatat di bursa. Terus ambil alih dan ganti bisnisnya. Legal kok asal ikutin aturan BI. Oh gitu, terus kenapa ya orang heboh sama isu ini, Den? Misalnya nih, ada suatu emiten, terus tiba-tiba ada perusahaan besar yang atau asing mau masuk lewat backdoor listing. Pasti ada sesuatu yang besar kan yang akan terjadi. Nah, makanya pasar langsung spekulasi. Harapannya kinerja emiten berubah total dan jadi lebih prospektif. Makanya harga sahamnya bisa tiba-tiba ngegas. Menarik sih. Tapi contohnya apa aja, Den? Saham yang sukses backdoor listing nih. Ada beberapa contoh, Din. Yang paling terkenal ya beberapa waktu terakhir ini, misalnya kayak Pani. Pani kan dulu bukan saham properti kan, malah mereka dulu jualan kaleng. Nah, setelah adanya backdoor listing, manajemen beserta arah bisnisnya berubah total. Dan kita tahu kan, harga sahamnya sendiri kemarin naiknya gila-gilaan. Oke. Pantesan harga sahamnya tuh naik kenceng ya. Terus kalau yang lagi diisukan backdoor listing sekarang apa aja ya? Ada beberapa seperti yang gue bilang di awal tadi, ada saham Dada yang naik hampir 200%. Isunya ada calon investor asing masuk, tapi manajemennya bilang ini masih penjajakan. Yang kedua, saham Nine lagi proses backdoor juga lewat akuisisi Poh Group. Pre-isunya sih akan direncanain mulai November nanti. Terus kalau kita ngomongin beberapa waktu lalu, ada saham kayak PEC, Pipa, dan FUTR yang juga dikabarkan melakukan backdoor listing. Wah, berarti enak dong ya kalau ikutan beli pas ada isu gitu ya, Den? Benar, tapi nggak segampang itu, Din. Karena kan kalau sahamnya lagi naik gila-gilaan, kita susah juga kan dapat barangnya. Dan kalau naiknya juga tinggi banget, terus tiba-tiba aksi korporasinya nggak beneran kejadian. Nah, kalau kayak gitu, justru harga sahamnya bisa turun tajam. Jadi, harus tetap riset dan baca keterbukaan informasi resmi dari BI. Terus, yang paling penting nih, pihak yang mengakuisisi juga mesti diperhatikan. Kayak misal nih, ada warung kecil diakuisisi grup restoran ternama. Tentu dampaknya cenderung positif. Kebalikan kalau diakuisisi pihak yang nggak jelas. Nah, kalau kayak gini, kita mesti hati-hati. Oke, ngerti, Den. Jadi intinya backdoor listing tuh bisa jadi peluang, tapi juga bisa rawan jebakan ya? Betul banget. Nah, jadi buat para investor, perlu diperhatikan baik-baik fundamentalnya, terutama orang-orang yang berada di balik akuisisi ini. Oke. Jadi sektor atau saham apa yang paling menarik dari isu backdoor listing ini? Tulis di kolom komentar ya.